Mohon penjelasan tentang Islam Nusantara Pak Ustadz. Apa memang ada ayat dan hadisnya? Ya ayyuhallazina amanu, Islam Nusantara. Nusa artinya pulau, antara di luar Jawa. Nusantara pulau-pulau di luar Jawa. Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Malaka, Malaya, Singapura, Brunei Darussalam. Inilah yang disebut dengan Nusantara. Artinya apa? Kita di Nusantara ini umat Islam yang sama dengan yang ada di Makkah dan Madinah, tapi kita punya ulama-ulama berkelas internasional, menulis kitab tafsir. Nama tafsirnya Tarjuman Al-Mustafid. Menulis kitab hadis, 40 hadis pilihan, pakai bahasa Arab, hebat bahasa Arab, menerjemahkan Quran bahasa Arab ke bahasa Melayu. Tapi dia bukan orang Arab. Siapa dia? Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Orang mana itu? Orang Aceh, Singkel. Ada ulama besar menulis kitab, namanya As-Siratal Mustaqim, jalan yang lurus. Namanya Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Orang mana itu? Orang Aceh. Nuruddin Ar-Raniri, namanya diabadikan sebagai UIN, Universitas Islam Negeri Nuruddin Ar-Raniri, Banda Aceh. Ada orang Aceh, orang pertama yang mendapat gelar doktor. Abdul Somad cuman LC, 4 tahun di Mesir lari. Dia LC, MA, doktor. Orang pertama yang dapat gelar doktor di Al-Azhar namanya Syekh Doktor Profesor Doktor Muhibbuddin Wali, bidang usul fikih. Orang mana itu? Orang Aceh. Ustadz dari tadi orang Aceh aja disebut. Kebetulan ceramahnya di Aceh, orang Aceh saya sebut. Maka menjadi orang Aceh itu levelnya internasional. Makanya Ustadz Abdul Somad tadi ceramah itu bukan menceramahi orang Aceh. Menceramahi orang Aceh sama dengan menggarami air laut. Mubazir, negeri para ulama. Lalu Ustadz Somad ini apa? Marah-marah aja. Abdul Somad datang kemari bersilaturahim dengan Abu, bersilaturahim dengan masyarakat, menggali-gali cerita. Apa kelebihan Abdiya? Guru-guru mengaji diantar setiap desa. Berapa desanya Pak? 152. Apalagi cerita dari Abdiya? 10 orang anak Abdiya dikirim ke Kairo, dibiayai 4 tahun, ongkos pergi dan pulang diantar. Apalagi cerita tentang Abdiya Pak? Di Abdiya kalau ada qori yang hebat juara, dikasih rumah dinas, dikasih duit gaji, diberikan berangkat haji. Cerita ini saya dengar, saya rekam, saya bawa. Hai seluruh bupati pegawai di Indonesia, kalau kalian mau ikut, maka studi banding kalian datang ke Abdiya. Ini sekarang banyak bupati-bupati 5 tahun tak jelas apa kerjanya. Wali kota punya jabatan, ke kantor ke rumah, ke kantor ke rumah, ke kantor ke rumah. Selesai, mati. Tak sempat buat apa-apa. Tiru program. Datang kalian ke Abdiya, copy paste programnya, balik kalian ke kampung kalian. Hai bupati-bupati, wali kota se-Indonesia. Siapa yang usah tunjuk? Kamera itu, kamera. Bupati-bupati, wali kota se-Indonesia, kalau kalian bingung mau program apa beda kalian duit banyak tak tahu mau buat apa, kirim anak-anak 10 orang setiap kabupaten kalian. Kirim guru-guru mengaji 152 ke kampung-kampung. Angkat kori-kori sebagai orang-orang yang hebat. Kirim ke Al-Azhar Kairo. Balik mereka. Mereka akan mengembangkan tilawatil Quran. Negeri itu akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hai bupati, kalian akan mati. Hai wali kota, kalian akan mati. Hai gubernur, kalian akan mati. Kok berani betul Ustadz ceramah? Orangnya tak ada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, niat kita baik. Kita bukan ngata-ngatai bupati, bukan mencaci maki bupati. Coba kalau dia dengar cakap ini, dibuatnya program macam di Abdiya, 5 tahun 1 periode, 10 tahun 2 periode, berhenti dia. Habis berhenti biasanya orang kena stroke, stres, depresi, mati.
selesai. Tapi ada amal yang tetap mengalir dari kampung-kampung, dari desa-desa, anak-anak mengaji. Yang dari Kairo tadi pulang akan mengajar, akan berceramah, mengalir pahalanya. Gaji putus, tunjangan putus, ASN putus, karir putus, pensiun, tapi ada yang tak putus. Itulah dia amal jariah. Amin. Makan enak luar biasa di Abdian. Ikan panggang ada, ikan sayur asam ada, lengkap, duriannya pula ada. Cuman agak berkurang selera saya, Pak polisi pula tak makan. Duduk di sebelah saya, Pak Wakapolres tak makan, sedang puasa Pak Ustaz. Saya yang selama ini ceramah kemana-mana, puasa Senin bagus, mari puasa sunat, Nabi tak pernah tinggal puasa Senin. Rupanya yang berceramah tak puasa. Yang tak ceramah malah puasa. Polisi tak pernah ceramah. Kenapa mereka tak ceramah? Mereka tiup semprit aja, prit. Rupanya mereka puasa. Jadi Ustadz, kenapa Ustadz ceramah, Ustadz tak puasa? Untung dapat alasan, saya musafir. Bangga kita kalau sudah orang yang berseragam ini melaksanakan puasa sunat, yang berseragam sholat berjamaah di masjid. Maka ibu-ibu pun, apa kata ibu, nak, tengok nak, mereka polisi aja puasa sunat, mereka tentara mendengar pengajian, mereka polisi sholat berjamaah di masjid. Ayah kau sudah letak polisi, tak punya pistol besi, tak sembahyang, pistol air yang ada tak pun. Bangga kita semuanya. Ini tanda-tanda di masa akan depan, masa akan datang, masa depan berada di tangan kita. Tapi jangan lupa, ini semua terwujud karena pemimpin-pemimpinnya cinta Islam dan cinta ulama. Siapa yang memilih ini? Beruntung kalian memilih. Ini Ustadz ini kampanye ini, kan udah terpilih. Kecuali saya ngomong belum terpilih, itu baru tak boleh. Ini kan udah selesai kan? Udah, tolong nanti kalau ada yang membuli saya di internet, bilang Ustadz tuh ngomong orangnya udah duduk. Bukan belum, tapi ingat, bulan April, hari Rabu, tanggal 17, ini semua akan memilih caleg-caleg anggota legislatif. Jangan pilih orang yang hanya menebar duit tanpa ada program pro kepada Islam. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Siap? Ambil duitnya, serahkan ke sekolah-sekolah MDA. Siap? Tak sama suara macam tadi. Tadi pas pertama, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Siap? Ambil duitnya, serahkan ke MDA anak-anak yatim. Siap? Jangan ambil duit haram. Duit haram masuk ke haram, nanti kita masuk neraka jahanam. Kalau sudah dia menebar duit, nanti setelah dia duduk, pasti dia akan ulur, tarik. Pilihlah dia karena programnya. Siap? Makanya kalau dia nanti datang ke masjid, ke musola, dibawanya segolong karpet. Bapak Ibu, tolong pilih saya ya. Ini DP-nya. Ini karpet ini DP-nya. Kalau saya terpilih nanti saya ganti tambah. Tapi kalau saya kalah ini saya jemput balik. Bapak, kalau Bapak nanti terpilih, siapkan 3. Pertama, Bapak akan tambah lagi 10 anak dari Abdiya akan dikirim ke Al-Azhar Kairo. Siap? 10 dari kabupaten, 10 dari para DPRD, DPRK, DPRA. Maka inilah yang akan membangkitkan negeri ini. Kalau Bapak siap, kami pilih. Kalau Bapak tak siap, kami akan pilih orang lain. Pucat dia. Ini jangan sampai kerumunan-kerumunan ini hanya sekedar berkerumun saja, tapi tidak punya kekuatan. Macam buih di tengah lautan, macam pasir di tepi pantai. Kita ingin kerumunan ini menjadi kekuatan. Siap? Jangan-jangan Ustaz Somad kampanye ini. Kampanye apa? Saya bukan caleg. Untuk apa saya caleg? Jadi wapres saja saya tak mau. Abdul Somad datang, dia bukan orang politik. Abdul Somad bukan orang partai. Abdul Somad bukan orang ormas.
Abdul Somad hanya mengajak umat supaya jangan sampai suara umat dipakai orang yang tidak bertanggung jawab, duduk 5 tahun tak berbuat apa-apa. Betul? Saudara yang dimuliakan Allah, program yang mantap-mantap, yang bagus-bagus tadi, bupati takkan berani mengambil uang rakyat, karena nanti akan ditangkap oleh Inspektorat Jenderal, ditangkap Badan Pengawas Keuangan, ditangkap oleh Komisi Korupsi. Tapi mereka berani, kenapa? Karena ada perda di luar Aceh. Di Aceh namanya kanon. Yang membuat kanon itu siapa? DPR. Yang memilih DPR siapa? Nih ibu-ibu, kira-kira siapa yang paling berpengaruh dalam pilkada, pileg, dan pilpres? Bapak-bapak apa ibu-ibu? Ibu-ibu. Karena ibu-ibu bisa ngancam, abang pilih yang seperti ku pilih. Kalau abang tak ikut, ibu-ibu ini luar biasa. Betul? Ibu-ibu luar biasa. Kalau bapak-bapak biasa di luar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari ibu-ibu yang hebat-hebat ini lahirlah anak-anak penghafal Quran. Lahirlah anak-anak yang bebas dari narkoba. Kenapa ibu-ibu itu yang kata Ustadz dari tadi? Karena yang mengandung 9 bulan 10 hari adalah ibu-ibu. Yang menyusukan anak 2 tahun ibu-ibu. Yang melahirkan anak meregang nyawa ibu-ibu. Bapak itu cuma datang sekali-sekali aja. Ibu lah yang membentuk. Ini yang di atas ini, Bapak Wakapolres, Bapak Wakil Dandim, Bapak Wakil Bupati, Bapak Ketua IKAD, semua yang ada di atas ini, semuanya lahir dari rahim ibu-ibu. Betul? Ada yang keluar dari perut bencong. Nauzubillah, 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 nauzubillah. Jadi setelah saya jelaskan posisi ibu-ibu, kira-kira mana yang lebih hebat? Bapak-bapak apa ibu-ibu? Tengok, ibu jangan. Ini sekarang banyak orang ini, anak ibu berapa? 3, tapi perempuan semua. Kenapa malu punya anak perempuan? Man ala salasa banatin, siapa yang merawat 3 anak perempuan, fa'addabahunna, didik dengan baik, wazawwajalunna, nikahkan dengan orang baik-baik, rawat dengan baik, kasih makan halal, besarkan dia, didik dengan baik, nikahkan dengan orang baik-baik, falahul jannah, maka surgalah baginya. Hormati anak perempuan, muliakan anak perempuan, pakaikan jilbab yang panjang, bagi dia baju yang baik-baik. Dari lahir mereka, dari perut mereka, dari hati mereka akan lahir para pemimpin-pemimpin abdiyah yang tetap menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Masya Allah, ini panitia super lengkap, persiapannya luar biasa, macam-macam sudah ada. Longsor tanah langsung datang BNPT. Ada yang demam, ada yang sakit kepala berkunang-kunang, jangan takut, ambulan sudah siap. Program di Abdiyah menyelamatkan nyawa. 1 nyawa kau selamatkan, berarti kau sudah menyelamatkan nyawa orang 1 kabupaten Abdiyah. Ada perempuan yang kurang darah di rumah sakit, maka dia perlu darah. Ada pula program kabupaten namanya donor darah. Tapi mohon maaf, saya cuma bisa menyampaikan, saya belum bisa. Saya pun kurang darah juga. Yang berlebih-lebih lah kasih. Bapak-bapak polisi sehat, segar bugar. Bapak-bapak dari TNI, cupa rupanya mereka. Kami dari Polres Abdiyah sudah 2 kali donor darah Pak Ustadz. Mantap, gratis, free. Darah mahal Bapak Ibu. Yang gratis dapat darah itu cuma nyamuk. Tapi di Abdiyah ada disediakan darah gratis, Masya Allah. Dan darah yang paling mahal adalah darah saya. Saya waktu periksa darah, apa kata dokter? Masya Allah, darah Ustadz Somad paling susah, paling mahal. Apa darah saya? AB. Rupanya itu mahal. Ada yang lebih mahal lagi, darah biru. Oh itu payah, karena sampai sekarang asal dibuka pasti merah kan. Dia darahnya biru. Siapa itu? Bangsawan. Bangsawan itu apa? Bangsa yang hidup di awan. Makanya banyak orang dulu ingin nikah suaminya darah biru. Jangan, payah nanti kalau dia mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, mau PNS, mau TNI, mau ABU, mau ABI, mau tengku, mau tentara, mau pengacara, mau bupati, mau wakil bupati, mau sekda, mau asisten,
semuanya akan mati. Dan yang akan dibawa itu apa? Cuman dua. Illalladzina amanu, iman, wa amilus shalihat, iman dan amal soleh, bukan amal somat. Amal soleh yang akan kita bawa. Kalau pernah kau sapu kepala anak yatim, makanya kalau habis gajian duit itu jangan dibawa pulang semua. Habis gajian mampir ke warung. Assalamualaikum Bapak warung. Ya, bungkuskan beras 10 kilo. Udah, roti gabin 1. Sudah, susu 1 kaleng. Sudah, teh 1 kotak. Sudah, kopi Aceh 1 bungkus. Udah, bungkus. Habis itu bawakan ke rumah anak yatim. Beli. Yang membeli bapak, yang ngantar ke rumah anak yatim ibu. Jangan bapak yang ngantar. Nanti bapak yang ngantar rupanya mah anak yatim itu cantik pula. Udah, berkelahi. Abang mau kemana? Ke rumah anak yatim. Kasihan mah. Tengoknya kenapa abang selalu ngantar ke sana? Kata Ustadz Somad. Nah, saya juga yang kena. Nah, ini saya jelaskan dari sekarang. Ini Ustadz kalau ceramah dia harus detail. Dari mulai teknisnya, pahalanya, ana wa kafilul yatim. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim. Kahataini fil jannah, nanti di surga dekat seperti 2 jari ini dalam surga. Maka santuni anak-anak yatim. Anakmu kau belikan baju bagus, bapak pulang beli baju 2. Abang kenapa beli baju 2? Anak kita kan 1. Di belakang ada anak yatim sebaya dengan anak kita. Kalau anak kita ganteng cantik pakai baju ini, maka anak yatim juga. Pergi mau antar bu, pergi antar. Bukan abang ngantar, aku mau ngantar tapi nanti kau marah. Pergi antar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah harta yang ada di Abdiah menjadi berkah, anak-anaknya menjadi penghafal Quran, pemimpinnya amanah, yang terpenting ASN-nya tidak menyia-nyiakan waktu, karena waktu yang lalu tak dapat dijemput balik. Menetes air mata darah kita menangis, tak akan balik hari yang telah berlalu. Buktinya apa? Saya tadi mulai ceramah jam 3, sekarang jam 4. Waktu juga yang memisahkan kita. 60 menit sudah bersua. 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi